Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Arnis. Saya merupakan mahasiswa PPG Calon Guru gelombang kedua tahun 2024. Nah, di sini saya ada proyek UAS kewirausahaan, yaitu menjelaskan tentang studi kasus dan best practice kewirausahaan di dunia pendidikan. Nah, langsung saja, di dalam materi ini ada beberapa bagian, yaitu ada pendahuluan, kemudian ada definisi dan konsep dasar dari kewirausahaan pendidikan itu sendiri, kemudian yang ketiga ada studi kasus mengenai kewirausahaan pendidikan, kemudian yang keempat ada best practice dalam kewirausahaan pendidikan itu seperti apa, kemudian ada metode analisis dan implementasi, dan yang terakhir ada penutup. Nah, di dalam pendahuluan itu kita membahas tentang kewirausahaan dan definisinya. Nah, apa sih itu kewirausahaan? Jadi, kewirausahaan itu khususnya di bidang pendidikan adalah pendekatan inovatif untuk menciptakan solusi dalam pendidikan melalui pengembangan model bisnis dan praktik. Nah, yang berkelanjutan tentunya. Jadi studi kasus dan best practice dalam kewirausahaan pendidikan memberikan wawasan praktis dan teori yang relevan untuk mendukung transformasi sistem pendidikan. Nah, tujuannya apa sih? Nah, yang pertama yaitu untuk memahami konsep kewirausahaan dalam konteks pendidikan. Yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi elemen kunci dalam studi kasus kewirausahaan pendidikan. Dan yang ketiga yaitu menganalisis praktik terbaik yang dapat diadaptasi untuk berbagai konteks pendidikan. Nah, selanjutnya, definisi dan konsep dasar kewirausahaan pendidikan. Jadi, kewirausahaan pendidikan itu adalah proses menciptakan nilai dalam pendidikan melalui inovasi. Nah, manfaat caranya yaitu dengan memanfaatkan peluang untuk meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan. Kemudian, komponen utama di dalam kewirausahaan pendidikan ini, yang pertama itu inovasi. Nah, inovasi ini adalah ide baru atau pengembangan solusi pendidikan. Kemudian ada yang namanya keberlanjutan. Nah, ini adalah model bisnis yang mendukung keberlangsungan usaha. Kemudian selanjutnya ada yang namanya dampak sosial. Ini berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian studi kasus kewirausahaan pendidikan, itu saya mengambil kasus ruang guru di Indonesia nih. Jadi latar belakangnya adalah platform ini adalah platform pembelajaran daring yang menyediakan materi belajar untuk siswa. Kemudian model bisnisnya yaitu berbasis langganan dengan layanan gratis dan berbayar. Kemudian keberhasilannya yaitu pertama mengatasi kesenjangan akses pendidikan di daerah terpencil, dan yang kedua adalah inovasi teknologi seperti aplikasi mobile dan AI untuk personalisasi pembelajaran. Dan pelajaran yang diambil yaitu pentingnya untuk memahami kebutuhan lokal dan memanfaatkan teknologi. Kemudian studi kasus yang kedua yaitu tentang Teach for All atau global. Nah, ini latar belakangnya adalah program pelatihan guru untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik yang berkualitas. Kemudian model operasionalnya adalah kemitraan dengan organisasi lokal di lebih 50 negara. Kemudian tolok ukur keberhasilannya yaitu pengembangan kepemimpinan di kalangan pendidik. Yang kedua adalah pengaruh positif terhadap kebijakan pendidikan. Kemudian pelajarannya yang didapatkan dari studi kasus itu adalah pentingnya membangun kolaborasi lintas sektor. Kemudian best practice dalam kewirausahaan pendidikan. Nah, yang pertama itu kita fokus pada dampak sosialnya, yaitu mengutamakan keberlanjutan
dampak pada komunitas pendidikan. Contohnya apa sih? Nah, contohnya di sekolah-sekolah sosial yang berbasis komunitas. Yang kedua, ada pemanfaatan teknologi yang menggunakan teknologi untuk memperluas jangkauan dan efisiensi layanan. Kemudian contohnya yaitu penggunaan aplikasi untuk belajar mandiri. Kemudian ada yang namanya kemitraan strategis. Nah, ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Contohnya yaitu kemitraan antara perusahaan teknologi dan sekolah untuk menyediakan perangkat. Kemudian, model bisnis yang berkelanjutan, yaitu mengembangkan strategi pendanaan yang stabil dan berjangka panjang. Kemudian contohnya yaitu diversifikasi pendapatan melalui layanan tambahan. Nah, kemudian selanjutnya tentang metode analisis dan implementasi. Jadi, untuk menganalisis studi kasus, kita perlu mengidentifikasi masalah utama yang dihadapi. Kemudian, kita melakukan evaluasi solusi yang diterapkan dan bagaimana hasilnya. Kemudian, apa sih pelajaran yang relevan untuk konteks lokalnya? Kemudian, adaptasi di best practice, yaitu kita menganalisis kesesuaian dengan kebutuhan lokal. Kita juga harus mengidentifikasi sumber daya yang tersedia, dan kita juga harus mengetahui rencana aksi implementasinya. Kemudian tahap evaluasi dan monitoring, yaitu menentukan indikator keberhasilan, dan yang kedua melakukan evaluasi berkala untuk perbaikan berkelanjutan. Dan penutup, yaitu kewirausahaan pendidikan adalah kunci untuk mengatasi tantangan pendidikan modern. Nah, melalui studi kasus dan best practice, kita dapat mengidentifikasi pendekatan inovatif yang relevan untuk mendukung transformasi pendidikan yang berkelanjutan. Nah, sebagai mahasiswa program PPG, saya diharapkan mampu untuk mengembangkan solusi berbasis riset dan memberikan dampak positif pada dunia pendidikan. Jadi terima kasih teman-teman telah mendengarkan penjelasan mengenai kewirausahaan pendidikan dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.